Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali di channel Wahyudi RM. Kali ini saya akan bercerita dan membahas mengenai organisasi PGRI. Oke, sebelum kita lanjut dalam materi atau diskusi kita hari ini, silakan tekan subscribe, hidupkan loncengnya, jangan lupa like dan komen. Karena subscribe dan like dan komen itu gratis, yang bayar itu paket. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, organisasi PGRI ini adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi tenaga kerjaan yang berfokus pada bidang keguruan. PGRI sebagai tempat berhimpunnya seluruh guru dan tenaga pendidikan sebagai wadah perjuangan, tentunya merupakan organisasi yang berdasarkan Pancasila, bersifat independen dan non-politik praktis, sehingga secara aktif selalu menjaga, memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial yang kokoh, dan sejahtera lahir dan batin. Sehingga organisasi ini mempunyai kekuatan dan kesetiakawanan yang baik itu nasional ataupun internasional. Oke. Yang akan kita ceritakan kali ini adalah mengenai yang pertama itu latar belakang organisasi PGRI. Secara sejarahnya, organisasi ini lahir pada tanggal 25 November tahun 1945 atau tepat 100 hari setelah proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Masih dalam suasana semangat perjuangan kemerdekaan menjadi suatu negara yang berdaulat. Guru sebagai sebuah elemen bangsa perlu mengambil bagian dalam mempertahankan, membela, dan mengisi kemerdekaan itu secara berkelanjutan, mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh bagi masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Semangat ini telah lama tumbuh, karena sejak 1912 banyak bukti organisasi guru yang sudah ada dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB, kemudian ada Persatuan Guru Bantu PGB, Persatuan Guru Desa PGD, Persatuan Guru Abak School PGAS, Persikatan Normal School PHS. Dengan semangat Peki kemerdekaan yang terus digelorakan dan di antara bau misiu dan pengembangan tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, guru-guru serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan, yaitu mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan yang ketiga, membela hak dan nasib seluruh buruh umumnya dan guru pada khususnya. Semangat berdirinya PGRI murni untuk kepentingan bersama antar guru, tenaga kepentingan, dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dari kapitalisme secara utuh berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Selain bebas dari belenggu penjajahan, juga bebas dari keterbelakangan, kebodohan, keterpurukan perekonomian, kemiskinan yang diderita oleh rakyat Indonesia ketika zaman masa penjajahan. Sejak lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, PGRI turut berperan aktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bersama-sama pihak berkompeten dalam membangun pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, legalitas berdirinya PGRI. Organisasi PGRI ini terdaftar pada Departemen Kehakiman. Organisasi PGRI telah terdaftar sebagai organisasi profesi
sesuai dengan penetapan Menteri Kehakiman RI dengan surat penetapan nomor 1A5-82-12 tanggal 20 September 1954 yang menyatakan bahwa PGRI merupakan organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan berskala nasional. PGRI bersifat unitaristik, independen, dan non-politik praktis. Istilah non-politik praktis kemudian diubah menjadi non-partisan sesuai dengan hasil keputusan Kongres 21 PGRI di Jakarta tahun 2013. Selain itu, legalitas berdirinya PGRI juga ditandai dengan terdaftarnya pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 370 garis miring M garis BW garis miring 1999 tanggal 10 Agustus tahun 1999. Artinya, PGRI memiliki keleluasaan dalam aktivitas ketenagakerjaan bagi anggotanya sebagai pegawai tenaga kerja baik PNS ataupun non-PNS. Dengan demikian, PGRI beserta anggotanya menyadari resolusi ketenagakerjaan secara umum sebagaimana telah dideklarasikan dunia secara universal tentang hak asasi manusia. Dari itu kita ketahui bahwasanya PGRI ini jelas memperjuangkan hak-hak pekerja, kemudian hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan kerja yang ia lakukan tanpa ada diskriminasi, kemudian mendapatkan tunjangan-tunjangan sosial, dan berserikat untuk melindungi kebutuhan-kebutuhannya. PGRI dibentuk menjadi kekuasaan strategis baik bagi kelompok guru, tenaga pendidikan untuk berkontribusi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Guru ikut berperan serta dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan pendidikan nasional secara khususnya. Sebagai komponen strategis, para pendidik dan tenaga kependidikan ikut berpartisipasi mewujudkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Guru dan tenaga pendidikan bertugas dalam melayani hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Untuk itu wajar bahwa dalam berorganisasi PGRI merupakan suatu keyakinan dari anggotanya sebagai salah satu komponen yang dimaksud dalam sistem bernegara, yaitu organisasi yang memiliki dasar dan pandangan pikiran yang sama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Suatu organisasi terbentuk apabila usaha kelompok membutuhkan lebih dari satu orang untuk menyelesaikannya. Kondisi ini timbul mungkin disebabkan oleh karena tugas itu terlalu besar atau terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu orang. Maka dibutuhkanlah beberapa orang untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dipandang dari sudut sosiologis, maka PGRI mampu mengelompokkan orang-orang dan berkoordinasi bersama-sama dan berinteraksi sosial dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi pada dasarnya PGRI ini adalah organisasi masyarakat. Jika diwujudkan organisasi PGRI ini sebagai wadah, maka jelaslah organisasi ini merupakan suatu wadah untuk menyatukan gerak langkah dari keseluruhan organisasi yang sangat berperan penting dalam mengelola organisasi sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan guru dalam memainkan perannya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat luas. PGRI memfasilitasi seluruh guru untuk mengembangkan dirinya, berpartisipasi dalam organisasi profesi baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, dan dapat menumbuh kembangkan interaksi, reaksi, dan aksi guna untuk mewujudkan suatu kesatuan persepsi dalam mewujudkan keputusan organisasi. Jadi jelaslah PGRI dipandang sebagai suatu bentuk tinjauan psikologi
yang dapat menghindarkan perbedaan individu sehingga dapat mempersatukan individu dalam satu wadah organisasi. Sebagai tindak lanjut dari perlindungan hukum kepada guru dalam menjalankan tugas dan melakukan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, maka profesi guru seharusnya sejajar dengan profesi lainnya. Diharapkan lagi tidak ada sikap-sikap pemasungan dalam birokrasi terhadap guru, baik di pusat ataupun di daerah, apalagi di daerah terpencil. Selain itu, organisasi dunia pendidikan tingkat internasional pun telah menegaskan, sesuai dengan keputusan Kongres Organisasi WCOTP atau World of Confederation of Organization Teaching Professional, yang merupakan suatu organisasi gabungan organisasi profesi guru di dunia, memutuskan tentang pembinaan kebebasan profesional dan hak-hak serikat pekerja pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, guru dan pekerja, kegembiraan bagi para guru dan pekerja pendidikan lainnya atas kebebasan akademis, kebebasan profesional, dan kebebasan serikat pekerja merupakan persyaratan penting yang diperlukan untuk pelaksanaan keadilan sosial dan kebebasan demokratis yang dilakukan baik secara individual maupun secara kebersamaan. Bila guru diharuskan memberikan suatu bentuk pendidikan di kelas yang konsisten dengan idealisme perdamaian keadilan, demokrasi sosial, mereka harus menikmati perlindungan khusus dan kebebasan penuh untuk berbicara yang dibatasi hanya dengan penghormatan kepada anak dan kepercayaannya. Sebagai pekerja, guru harus menikmati semua hak-hak yang dijamin dengan standar perburuhan internasional, termasuk hak untuk berorganisasi, untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka, serta untuk membentuk konstitusi mereka tanpa campur tangan dari pihak yang berwenang. Menjadi bagian dari sekolah negeri tidak boleh membatasi para guru dan hak mereka berorganisasi dengan rekan-rekan seprofesi mereka, walaupun dari sektor swasta, dan seperti mereka mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam melayani pekerjaan mereka. Para guru harus berhati-hati memposisikan diri dan menikmati hak untuk mogok. Pandangan politis para guru, kepercayaan agama, keanggotaan dalam budaya dan etnis kelompok tidak boleh merintangi pemilihan, penunjukan, dan konfirmasi mereka dalam penempatan pekerjaan, pengembangan, dan kemajuan karir. Kebiasaan serikat pekerja pendidikan dalam hubungan serta partai-partai politik, agama, pemerintah yang berwenang dan lembaga-lembaga umum merupakan prasyarat untuk pengembangan mereka, misi, dan kegiatan-kegiatan mereka dalam mempertahankan keadilan sosial dan berdemokrasi. Organisasi pekerja harus independen dalam soal dana. Pihak pemerintah yang berwenang harus menahan diri dan ikut campur dalam menarik kontribusi keanggotaan, dan tidak dibenarkan membungkam organisasi-organisasi dengan cara sewenang-wenang menghilangkan check of system. Berdasarkan resolusi dunia internasional tentang hak-hak serikat pekerja tersebut, maka perlu diawasi dengan situasi dan kondisi Indonesia. Bila PGRI kuat membuat organisasi beribawa, independen, disegani oleh kawan-kawan maupun lawan, akan lebih mudah memperjuangkan program-program yang telah direncanakan. Namun di sisi lain, perjuangan berdasarkan tata cara serikat pekerja penuh dengan risiko. Sebab itu kita harus senantiasa hati-hati dan waspada. Guru bertanggung jawab atas tercapainya mutu produk pendidikan yang dihasilkan, sehingga dalam melaksanakan proses, guru harus bersungguh-sungguh membangun, mencitrakan dirinya sebagai fasilitator, inisiator, mediator, motivator, evaluator atas pekerjaan yang telah ia lakukan. Mutu akan tercapai jika guru dalam tanggung jawabnya berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan tujuan organisasi. Artinya, untuk mencapai mutu pelayanan pendidikan harus dilakukan oleh seorang guru yang profesional.
Selanjutnya topik yang kita bahas adalah mengenai sejarah PGRI. Ada 4 fase sejarah dari PGRI ini. Yang pertama masa kemerdekaan, kemudian ada pasca kemerdekaan, dan implikasi sejarahan PGRI dalam HUT PGRI dan HGN. Kita masuk pada yang pertama adalah masa pra-kemerdekaan. Pada abad 17 dan 18, Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu pula lah pendidikan di Indonesia pilih kasih dan tidak berkembang. Pendidikan diutamakan kepada orang asing dan kaum pedagang dan anak-anak pegawai Belanda saja. Pendidikan yang ada dilaksanakan oleh pemerintahan Belanda, yang guru-gurunya pun dirangkap oleh pengelola gereja. Format pendidikan yang dikelola oleh rakyat harus seizin Belanda dan pengelolaannya dibebankan kepada rakyat. Ternyata menurut analisis para ahli sejarah, bahwa yang membentuk rasa nasionalisme bangsa Indonesia pada waktu itu adalah dibolehkannya bahasa Melayu dipakai dalam bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Namun, mutu guru pada masa itu baru pada tingkat membaca, menulis, dan berhitung saja. Berarti sekolah berdiri hanya sekedar pandai membaca dan memberantas buta huruf saja. Dari bentuk-bentuk sekolah rakyat itu berkembang pula lah berkat kegigihan para putra-putra bangsa yang pernah mendapat pendidikan yang baik dan turut memberikan kontribusi dalam peningkatan pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah Ki Hajar Dewantara dengan sekolah taman siswa, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan perguruan Muhammadiyahnya, dan beberapa tokoh-tokoh lain yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendidikan yang baik dan memberikan kontribusi terhadap pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan Indonesia semakin ditekan dan organisasi-organisasi masyarakat ditekan untuk tidak bereaksi. Masa ke masa, waktu berjalan, akhirnya pergerakan-pergerakan rakyat yang bersifat kebangsaan dan keagamaan turut mewujudkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Peranan guru telah menunjukkan dedikasinya untuk mencerdaskan bangsa dan mewujudkan cita-cita membebaskan rakyat dan tanah air dari tangan penjajah. Banyak tokoh-tokoh nasional yang berasal dari kalangan guru, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Nasution, dan lain sebagainya. Pergerakan-pergerakan rakyat yang digerakkan oleh organisasi-organisasi pemuda, pemuka agama, serta tokoh-tokoh pendidik menyatu dalam mewujudkan pernikahan. Maka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 disuarakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Begitu proklamasi diumumkan oleh para proklamator Soekarno-Hatta, 100 hari kemudian lahirlah Persatuan Guru Republik Indonesia. Telah disepakati secara nasional pada Kongres pertama Guru-Guru Indonesia di Surakarta atau Kota Solo pada tanggal 25 November 1945. Lahirnya PGRI telah membawa persatuan dan kesatuan para guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia, sehingga menghapuskan segala bentuk perpecahan di antara kelompok guru. Peserta Kongres PGRI menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar PGRI yaitu Amin Singgih. Pada masa Orde Lama, PGRI tetap eksis memisahkan anggotanya yang pro-komunis dengan kelompoknya yang berbau komunis. Pergulatan politik nasional pun mulai sering melebur kekuasaan. Pergulatan politik nasional pun mulai saling berebut kekuasaan. Maka PGRI dengan segenap dinamika yang ada sampai dilaksanakannya Kongres ketiga tetap mempertahankan dan menguatkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada masa Orde Baru, organisasi PGRI mulai menunjukkan sebagai organisasi yang modern.
Semua unsur organisasi sebagai salah satu kekuatan dan saling ketergantungan yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka. Sehingga PGRI berperan aktif membangun pendidikan di Indonesia. Selain itu, PGRI sebagai organisasi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan RI, sehingga pemerintah memfasilitasi pusat perkantoran pembangunan gedung guru Indonesia di Jakarta, tepatnya di Jalan Tanah Abang 3 nomor 24 Jakarta. Kemudian pengembangan PGRI sebagai organisasi modern mengembangkan sayap organisasi dengan berdirinya Yayasan Pembinaan Lembaga Pendidikan atau YPLP PGRI, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum LKBH, Badan Pengelola Gedung Guru Indonesia PBGGI, PT Harapan Masa sebagai satu bentuk percetakan PGRI, dan majalah Suara Guru. Di era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter, setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Perjuangan PGRI pada masa itu meliputi bidang keorganisasi, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional, serta kemitraan nasional dan internasional. PGRI kan berani menyuarakan perlunya perubahan nasib guru di Indonesia. Perubahan secara signifikan telah ikut dirasakan oleh seluruh anggota PGRI yang bersatu dalam memberikan peringatan atau memperingatkan pemerintah agar selalu merumuskan format perbaikan mutu maupun kesejahteraan guru. Aksi ini telah setara dengan perjuangan organisasi guru internasional. Dengan demikian, perjuangan guru bersama barisan PGRI didukung oleh masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Akhirnya berkat semangat perjuangan yang menggelora sejak tahun 1999 sampai tahun berikutnya dapat membuahkan hasil, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini berdampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya dan pendidikan nasional pada khususnya, termasuk para guru dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan serta perlindungan guru. Dan pada tahun berikutnya, PGRI melalui kesepakatan dalam keputusan Kongres ke-18 pada tahun berikutnya, PGRI melalui kesepakatan dalam kongresnya bertekad mendesak pihak pemerintah untuk peduli dengan guru dan melahirkan ketentuan-ketentuan tentang mutu dan kesejahteraan guru seperti ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Selanjutnya ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Dari penjelasan yang panjang lebar ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya organisasi PGRI didirikan merupakan salah satu wujud semangat para guru untuk ikut berperan serta dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Maka oleh sebab itu, maka sewajarnya lah bahwasanya organisasi PGRI ini bersifat unitaristik yang anggotanya itu terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, pemilik sekolah. Sehingga dengan perubahan tahun, perubahan waktu, maka kekuatan organisasi PGRI ini semakin kuat sebagai organisasi yang membangun dan mencitrakan dirinya sebagai fasilitator, inisiator, mediator, motivator, evaluator atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para guru tersebut. Maka selayaknya lah bahwa organisasi PGRI ini mendapatkan hati yang spesial di dalam sanubari para guru. Jadi itulah cerita panjang kita mengenai organisasi PGRI.
Semoga ada manfaatnya. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Terima kasih.